Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkatul Jannah, NIM 2001008 dari mahasiswa Akademi Farmasi Yannas Husada Bangkalan, jurusan Diploma D3 Farmasi. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang manajemen farmasi, yaitu pada pengelolaan sediaan farmasi. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini terdapat pengelolaan sediaan farmasi, di mana pada pengelolaan sediaan farmasi itu mencakup alat kesehatan, bahan medis habis pakai, di mana menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dimulai dari perencanaan, kemudian pengadaan, setelah itu penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, kemudian pengendalian, pencatatan, dan juga pelaporan, di mana pada penanggung jawab terhadap pengelolaan suatu sediaan farmasi atau alat kesehatan serta bahan medis habis pakai di suatu apotek itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bisa memastikan kualitasnya dan manfaat dari keamanannya. Sedangkan yang bertanggung jawab yaitu seorang apoteker pastinya. Nah, kita akan bahas untuk pengelolaan suatu sediaan farmasi, yaitu yang pertama terdapat perencanaan, di mana pada perencanaan ini suatu sediaan farmasi, kemudian alat kesehatan ataupun bahan medis habis pakai itu merupakan tahap pertama, tahap awal untuk menetapkan suatu jenis serta jumlah dari sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa tujuan dari perencanaan pada pengelolaan sediaan farmasi? Yaitu untuk yang pertama, yaitu untuk mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang mendekati kebutuhan. Kemudian yang kedua, menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga bahan medis habis pakai atau BMHP. Kemudian yang ketiga yaitu untuk meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis pakai secara rasional supaya terjadi peningkatan atau kemajuan pada pengelolaan suatu sediaan farmasi. Nah, kemudian yang keempat di sini terdapat untuk menjamin stok sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP tidak berlebih. Dalam artian di sini maksudnya supaya stok yang terdapat di suatu apotek atau instalasi farmasi itu ketersediaannya mencukupi atau sesuai dengan yang ditujukan, sesuai dengan yang diharapkan di awal, dan tidak ada stok yang berlebih, stok yang kurang, ataupun lain sebagainya. Nah, di sini terdapat alur atau proses-proses dari perencanaan pada pengelolaan sediaan farmasi, yaitu dimulai dari persiapan, kemudian pengumpulan data. Jadi di sini kita harus mengumpulkan data-data apakah yang harus dipersiapkan untuk misalnya untuk kebutuhan stoknya, kemudian pada obat yang harus dipakai, harus di stok, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu penetapan jenis dan jumlah sediaan farmasi.
Nah, di sini maksudnya kita harus bisa menetapkan jenis obat apakah atau dengan jumlah berapa. Semisal kita ingin menstok obat paracetamol, kita harus tahu. Nah, jenis dari obat paracetamol itu merupakan jenis dari obat golongan apa, kemudian jumlah yang harus dipersiapkan, yang harus di stok di suatu apotek itu berapa box misalnya begitu. Kemudian yang keempat, evaluasi perencanaan, dan yang kelima, revisi rencana kebutuhan obat. Nah, di sini dalam artian obat yang dibutuhkan pada suatu instalasi farmasi atau di apotek itu lebih banyak pasien yang menderita, pasien yang sudah didiagnosa penyakit apa, lebih dominan dengan penyakit apa. Jadi kita itu bisa menstok obat-obat dengan penyakit yang lebih banyak yang terdapat pada suatu apotek atau di lingkungan sekitarnya, supaya dalam pemilihan obat itu bisa sesuai dengan kebutuhan untuk pengeluarannya. Nah, untuk metodenya di sini terdapat metode perhitungan kebutuhan. Untuk metode perhitungan kebutuhan di sini terdapat rumusnya, yaitu A sama dengan B plus C plus D dikurangi E, di mana untuk A tersendiri itu yaitu rencana suatu pengadaan, kemudian B pemakaian rata-rata per bulan, kemudian yang C itu buffer stock, kemudian yang D lead time stock atau waktu tunggu stok, kemudian yang E itu sisa stok. Kemudian di sini yang kedua terdapat metode morbiditas. Untuk metode morbiditas di sini memperkirakan keperluan obat sampai dengan obat tertentu berdasarkan dari jumlah, kemudian kejadian penyakitnya, dan mempertimbangkan pola standar pada pengobatan untuk penyakit tertentu. Kemudian faktor yang perlu diperhatikan pada metode morbiditas di sini yaitu perkembangan pola penyakit dan juga lead time, dalam artian waktu tunggu. Kemudian di sini yang ketiga terdapat metode morbiditas, yaitu untuk menghitung kebutuhan jumlah sediaan farmasi, di mana jumlah kasus itu dikali dengan jumlah obat sesuai dengan pedoman pengobatan dasar. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa jumlah kebutuhan obat yang akan datang itu dihitung dengan cara bagaimana, yaitu mempertimbangkan faktor antara lain pada pola penyakitnya, kemudian lead time-nya, dan juga buffer stoknya. Kemudian yang di sini yang keempat ada metode proxy consumption. Pada metode di sini yaitu metode perhitungan kebutuhan obat yang menggunakan data kejadian penyakit atau konsumsi obat. Nah, di sini untuk metode ini yaitu kita menghitung kebutuhan obatnya, kemudian yang disebabkan dengan kejadian penyakit, kemudian dari konsumsi obatnya, kemudian permintaan dari pasien atau dari pihak konsumen, kemudian penggunaannya pada pasien, dan pengeluaran obat dari apotek yang telah memiliki sistem pengelolaan obat, dan mengekstrapolasikan konsumsi atau tingkat kebutuhan berdasarkan cakupan populasi atau tingkat dari layanan yang diberikan. Nah, di sini kita lanjut untuk pengelolaan suatu sediaan farmasi. Untuk yang poin kedua yaitu pengadaan. Nah, untuk pengadaan di sini apa tujuannya, yaitu untuk menjamin
kualitas pelayanan kefarmasian. Nah, maka pengadaan sediaan farmasi, kemudian alat kesehatan atau bahan medis habis pakai atau BMHP itu harus melalui jalur atau alur resmi sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pada pengadaan sediaan farmasi di sini alat kesehatan dan juga BMHP di suatu apotek itu dilaksanakan dengan proses pembelian. Nah, untuk proses pembelian di sini yaitu merupakan suatu metode penting untuk apa? Yaitu untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat antara mutu dan juga harga. Nah, di sini maksudnya supaya mutu dari obat dan harga yang diberikan kepada pasien atau pembeli itu sesuai dengan konsumen atau dengan seorang yang membeli di apotek tersebut. Nah, apa sih yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan? Nah, di sini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan, yaitu yang pertama, sediaan farmasi yang diperoleh dari pedagang besar farmasi atau PBF yang mempunyai izin. Kemudian alat kesehatan dan BMHP diperoleh dari penyalur alat kesehatan yang mempunyai izin juga. Kemudian terjaminnya keaslian, legalitas, dan kualitas setiap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dibeli. Kemudian yang keempat, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga BMHP yang dipesan oleh apoteker atau penanggung jawab di suatu apotek itu bisa datang tepat waktu. Kemudian yang kelima, dokumen terkait sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga BMHP itu mudah untuk ditelusuri. Kemudian yang keenam, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga BMHP lengkap sesuai dengan perencanaan. Jadi untuk proses pengadaan ini pada intinya untuk menjaga stok yang ada di apotek tersebut tidak mengalami kekurangan ataupun kelebihan. Jadi ketika kita melakukan pembelian bulan berapa, semisal pada bulan Januari, ternyata pada bulan Januari tersebut stok belum datang ketika dipesan pada bulan Februari, yaitu telat pada 1 minggu. Nah, di sini dengan adanya proses pengadaan kita bisa mengetahui apakah pada bulan apakah dan memperkirakan bahwa obat yang kita pesan, obat yang dipesan oleh apotek tersebut bisa sesuai dengan yang diharapkan atau tepat waktu. Nah, di sini terdapat pemantauan status pesanan yang bertujuan, yaitu yang pertama, mempercepat pengiriman sehingga efisiensi dapat ditingkatkan. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi yang di awal, yaitu kita harus memantau pada status pesanan ketika seorang penanggung jawab di apotek tersebut memesan obat pada distributor obat. Pastinya itu sambil lalu harus dipantau, karena di sini supaya pengiriman yang dilakukan oleh pihak distribusi atau distributor obat tersebut bisa cepat dan efisien pada waktu. Kemudian pemantauan dapat dilakukan berdasarkan kepada sistem VEN. Kemudian yang ketiga, petugas apotek memantau status pesanan secara berkala. Kemudian yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi pemesanan harus dilakukan dengan memperhatikan dari segi nama obatnya, satuan kemasannya, jumlah obat yang diadakan. Jadi kita harus bisa memantau dan mengevaluasi pesanan obat yang dipesan pada distributor obat tersebut
mulai dari nama obatnya, kemudian dari expired date-nya ketika datang ke pihak apoteknya. Nah, itu sangat penting sekali untuk dilihat, untuk dievaluasi, karena bisa jadi obat yang kita pesan itu untuk expired date-nya itu kurang lebih selama 3 bulan ataupun lebih dari 3 bulan. Jadi kita harus mengembalikan obat tersebut karena dengan alasan expired date-nya sudah hampir pada waktu yang ditentukan tersebut di obatnya. Cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.